Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang bisa disingkat PPLH. Salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau disingkat dengan PPLH sebagai termuat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat dengan UU PPLH adalah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ada 8 hak yang diakui oleh UU PPLH, yaitu yang pertama ada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, dan yang ketiga ada hak akses informasi. Yang keempat ada hak akses partisipasi. Yang kelima ada hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Lalu yang keenam ada hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang ketujuh, hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Serta yang terakhir itu yang ke-8, hak untuk tidak dapat menuntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Masyarakat juga berhak untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Di sini, peran serta mempunyai makna terhadap perlindungan hukum preventif bagi rakyat. Masyarakat dapat mengemukakan kepentingan-kepentingan melalui keberatan, dengar pendapat, serta bentuk-bentuk peran serta lainnya. Nah, untuk itu perlu adanya kewajiban organ pemerintahan untuk memberikan informasi dan hak rakyat untuk didengarkan. Seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia itu sendiri, masalah pencemaran lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang pesat, lalu pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, pemanfaatan teknologi yang tidak sesuai dengan kondisi alam yang ada, dan pola perilaku manusia terhadap alam. Dalam hubungan ini, peran masyarakat dan pemerintah akan sangat penting sekali dalam penyeimbangan antara pemanfaatan alam dan perbaikan terhadap lingkungan. Masalah yang sangat berpengaruh adalah perilaku manusia yang tidak lagi menghargai alam, di mana manusia adalah bagian dari alam dan kondisi real di masyarakat dicontohkan dengan penebangan hutan yang tidak lagi disertai dengan penanaman kembali. Pembuangan limbah industri dan sampah rumah tangga secara bebas tanpa memperdulikan implikasi dari perbuatan tersebut. Mencari siapa yang bersalah dan siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup bukanlah cara yang arif dan bijak. Lingkungan hidup merupakan persoalan kolektif yang membutuhkan partisipasi semua komponen bangsa untuk mengurus dan mengelolanya. Berdasarkan sifatnya, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu konsultatif dan kemitraan. Pola partisipatif yang bersifat konsultatif ini biasanya dimanfaatkan oleh pengambilan kebijakan sebagai suatu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat atau public support. Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa pengawasan sosial, yaitu peran masyarakat dalam hal ini adalah lebih kepada fungsi pengaturan atau legislasi, karena keterwakilannya di dalam lembaga perwakilan akan menentukan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang akan dibuat. Ikut melakukan pengawasan terhadap pembuatan undang-undang atau peraturan rancangan undang-undang atau peraturan mengenai lingkungan hidup yang memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup. Lalu pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan, yaitu peran masyarakat dapat berupa pemberian saran dan pendapat terhadap langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh pemerintah atau lembaga atau organisasi lingkungan hidup. Keberatan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak atau mengganggu proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menyampaikan pengaduan kepada lembaga penegak hukum atau instansi yang berwenang apabila menemukan tindakan yang merusak lingkungan hidup.
Yang terakhir, penyampaian informasi dan atau laporan, yaitu masyarakat dapat segera menyampaikan informasi dan atau laporan berkaitan dengan keadaan suatu lingkungan hidup kepada pemerintah atau organisasi lingkungan hidup, sehingga apabila terdapat permasalahan segera dapat diupayakan perbaikan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah. Sedangkan peran masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, serta menumbuh kembangkan ketanggung-sergeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, dan yang terakhir mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diharapkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Melalui peraturan perundang-undangan ini juga, pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, di sini juga ada syarat-syarat agar peran serta masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna. 1. Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsai kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya. 2. Informasi lintas batas, mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia, maka ada kemungkinan kerusakan lingkungan di satu daerah akan pula mempengaruhi provinsi atau negara tetangga. Dengan demikian, pertukaran informasi dan pengawasan yang melibatkan daerah-daerah terkait menjadi penting. 3. Informasi tepat waktu. Suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi yang sedini dan seteliti mungkin sebelum keputusan terakhir diambil, sehingga masih ada kesempatan untuk mempertimbangkan dan mengusulkan alternatif pilihan. 4. Informasi yang lengkap dan menyeluruh. Walau isi dari suatu informasi akan berbeda tergantung keperluan bentuk kegiatan yang direncanakan, tetapi pada inti informasinya itu harus menjabarkan rencana kegiatan secara rinci termasuk alternatif lain yang dapat diambil. 5. Informasi yang dapat dipahami. Seringkali pengambilan keputusan di bidang lingkungan meliputi masalah yang rumit, kompleks, dan bersifat teknis ilmiah, sehingga harus diusahakan informasi tersebut mudah dipahami oleh masyarakat awam. Hak-hak warga masyarakat dalam Undang-Undang PPLH tahun 2009 mencakup hak-hak perdata dan hak-hak publik. Antara lain yang pertama atau yang ke-1, hak menikmati. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Artinya, setiap orang mempunyai baik atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28H Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 65 Undang-Undang PPLH tahun 2009. Yang kedua, hak atas informasi lingkungan hidup. Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan konsekuensi logis dari hak berperan serta dalam PPLH yang berasaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup ini akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam PPLH. Yang ketiga, hak atas perlindungan hukum. Hak ini dipandang sangat penting dalam upaya pemenuhan hak-hak lain dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya ketentuan ini, tentunya diharapkan agar warga masyarakat yang menderita akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, termasuk yang menyiksakan atau mengetahui kejadian tersebut, dapat menuntut perbaikan dan sebagainya tanpa diliputi rasa ketakutan. Yang keempat, hak berperan serta dalam masyarakat. Masyarakat memiliki hak yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang PPLH tahun 2009 yang menentukan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan hak dan kewajiban berperan serta dianggap masih memerlukan penjabaran lebih lanjut melalui saluran-saluran dan
sarana hukum, khususnya mengenai tata laksana peran serta masyarakat yang dikenal dengan istilah public participation. Alasan yang coba diketengahkan adalah adanya kekhawatiran terhadap asas keterbukaan dan peran serta masyarakat. Jadi kesimpulan pada diskusi kita kali ini adalah partisipasi masyarakat sangat diharapkan dan diperlukan dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Mulai dari tahap perencanaan, masyarakat harus disertakan dalam musyawarah perencanaan. Karena perencanaan harus mencerminkan kepentingan masyarakat di dalamnya. Dan pada saat pemanfaatan juga, masyarakat harus dilibatkan. Demikian juga pada saat pengendalian dan pengawasan. Pengawasan yang paling mudah yaitu dengan memberikan peran yang besar pada masyarakat. Pada pasal 67 Undang-Undang PPLH tahun 2009 menyatakan merupakan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pemeliharaan dan pelestarian serta mengendalikan pencemaran dan pengerusakan melalui cara aktif mengawasi baik tahap perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian lingkungan hidup. Dengan adanya peran serta tersebut, anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat sangatlah penting bagi keberhasilan program pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu diharapkan pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengawasan, terutama dalam setiap kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup juga berkaitan erat dengan kewajiban untuk menjaga lingkungan itu sendiri. Jadi itu kesimpulan diskusi pada diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.